Oke. Selamat siang Ibu Maike, terima kasih atas kehadirannya untuk menjadi narasumber di Bincang-Bincang Bumi dalam rangka campaign Play with Purpose. Ibu Maike, sebelumnya apakah boleh memberikan sedikit perkenalan tentang background Ibu Maike, terutama mungkin cerita sedikit kenapa Ibu Maike sampai akhirnya bisa menjadi seorang play therapist yang sudah sangat senior. Silakan Bu Maike. Oh ya, terima kasih juga saya diundang untuk mengisi bincang-bincang dengan Bumi. Jadi memang zaman dulu saya ini kan produk dari kurikulum lama ya. Saya masuk tahun 1971 ya. Jadi kemudian saat itu memang kami secara teoritis sudah belajar tentang selain subjek-subjek psikologi, perkembangan dan macam-macam juga tentang terapi, psikoterapi. Ya, akan tetapi saat itu ya belum semaju sekarang untuk internet, kemudian untuk sosmed, untuk studi keluar pun masih sangat sulit ya saat itu ya. Jadi saya hanya belajar secara buta apa itu psikoterapi dan salah satunya adalah play therapy. Nah, singkat kata kebetulan di tahun 1991 itu hadirlah seorang play therapist dari Belanda yang mendampingi suaminya untuk datang ke Indonesia, ke Jakarta tepatnya, membantu di Fakultas Psikologi UI. Suaminya seorang psikolog organisasi dan industri. Ya. Nah, jadi suaminya membantu di Lembaga Psikologi Terapan UI, sedangkan istrinya ini ikut. Lalu dia bilang, apa yang bisa saya sumbangkan gitu untuk di fakultas ini. Lalu karena saya memang sudah lama mengajar terapi bermain, lalu juga atas dukungan dari atasan saya, senior saya, jadilah saya muridnya dia gitu ya. Jadi namanya Mrs. Jean Lammers van Buren, sudah cukup tua saat itu usianya, dan beliau menginginkan bahwa bisa sharing tentang play therapy. Akhirnya saya dengan 2 teman belajar, semua staf dari psikologi UI sampai akhirnya selesai. Nah, pembimbingannya tentu saja kadang-kadang lewat surat menyurat ya, belum email, belum terlalu menjadi mode saat itu, surat menyurat, dan secara berkala Jean itu datang ke Jakarta untuk membimbing kami ya. Jadi seperti itu, dan akhirnya tahun 1995, sebelum 1995 itu ada course secara terstruktur yang harus saya dan 2 teman ikuti ya, mata kuliah tertentu, sampai akhirnya tahun 1995 itu kami ujian membuat tesis dari kasus yang kami tangani, studi kasus, dan akhirnya dinyatakan sebagai play therapist. Tapi memang sertifikasinya bukan internasional, melainkan khusus di Fakultas Psikologi UI. Ya, itu sertifikasinya. Nah, kenapa saya tertarik untuk terjun ke play therapy? Karena memang pertama dari dulu saya sudah mengajar play therapy itu, tetapi tidak tahu bagaimana caranya. Yang kedua, ya memang saya punya passion untuk membantu menangani anak-anak yang bermasalah, khususnya lebih ke masalah emosional ya. Walaupun belakangan terapi bermain ini berkembang untuk mengatasi masalah anak yang mengalami ADHD ataupun autism ya. Tapi dulu yang saya pelajari lebih ke untuk masalah yang sumbernya adalah masalah emosional. Nah, seperti itu. Lalu juga kan kegiatannya lewat bermain. Nah, selain itu saya juga mengajar mata kuliah psikologi bermain. Nah, jadi
itu menjadi sesuatu yang sudah lebih lengkap gitulah ya. Itu alasannya. Lalu Ibu Maike selain aktif praktek juga menulis 2 buku ya Bu. Yang pertama adalah bermain dan permainan. Lalu yang kedua adalah bermain dengan bayi dari bulan ke bulan. Nah, apa inspirasi Ibu untuk menulis kedua buku tersebut? Dan kenapa nih Bu, untuk buku yang kedua yang bermain dengan bayi itu fokusnya infancy, fokus sekali di bayi? Iya. Nah, kalau buku yang pertama itu adalah buku ajar. Jadi untuk terutama untuk para calon guru ataupun sarjana pendidikan yang berkecimpung di pendidikan anak usia dini gitu. Walaupun akhirnya buku tersebut juga dipakai di Fakultas Psikologi untuk mata kuliah psikologi bermain. Ya, jadi itu buku ajar sifatnya. Nah, kenapa? Karena memang dirasakan buku-buku tentang bermain saat itu lebih banyak dari luar ya dengan bahasa Inggris. Sedangkan untuk yang berbahasa Indonesia itu ya nggak ada lah gitu. Jadi saya pikir ya kebetulan juga diajak oleh seorang senior saya ada proyek buku dari Dikbud, jadi saya ikut untuk membuat buku tersebut. Itu sih pertama. Tapi sayangnya sampai terakhir itu saya belum melakukan revisi terhadap buku tersebut. Ya harusnya diperbaharui dari dulu rencana-rencana tapi belum terlaksana gitu ya. Kemudian yang buku kedua khusus untuk bayi karena sebenarnya ini diinitiate oleh seorang dokter anak juga, Dokter Partiwi ya, Partiwi, dan dari pengalamannya menangani bayi-bayi yang baru lahir sampai dengan mereka ya dia profesinya sebagai dokter anak itu Dokter Tiwi itu melihat kok banyak orang tua yang nggak ngerti gitu. Bagaimana seharusnya bermain dengan anak gitu ya. Nah, jadi atas pengalaman Dokter Tiwi itu akhirnya juga dibuatlah buku tentang bermain dengan bayi dari bulan ke bulan dan memang baru sampai dengan yang usia 1 tahun. Nah, rencananya inginnya sampai paling tidak 3 tahun. Lalu jadi kedua buku ini juga selain untuk membantu para orang tua mempunyai ide gimana sih bermain dengan bayi, karena kadangkala orang tua itu merasa bayi itu kan belum bisa apa-apa, nggak usah diajak main gitu kan, padahal bermain itu bisa dilakukan sedini mungkin. Ya. Tujuannya apa? Pertama, membentuk interaksi orang tua dengan anak, ya. Untuk interaksi orang tua dengan anak. Yang kedua ya tentu untuk stimulasi perkembangan anak mulai dari sensori motornya sampai dengan yang emosionalnya ya, psikososial dan kognitifnya. Jadi kami selalu berpatokan pada 3 area itu, 3 area perkembangan ya. Nah, lalu juga yang kami lihat bahwa anak-anak ini banyak sudah terpapar oleh gadget ya. Biasanya ibu-ibu tuh mengatakan susah makan gitu. Jadi kalau disuruh lihat gadget itu mereka mau makan gitu. Nah, ini kan celaka ya kalau anak-anak itu sejak kecil terpapar oleh gadget gitu ya. Jadi saya ingin supaya orang tua ini punya ide kegiatan bermain itu seperti apa sih buat bayi. Lalu selain itu juga kita tahu bahwa perkembangan yang katakanlah golden period itu kan sebenarnya 3 tahun pertama ya sampai dengan ya 5 tahun masih oke lah. Jadi ini kan saat yang sangat penting. Katakanlah orang tua ini ketika melakukan aktivitas bermain bersama anak, mereka itu diberikan
ya panduan lah, rambu-rambu apa yang perlu dilakukan, apa yang the don'ts and the do and the don'ts gitu ya misalnya. Kemudian juga mengasah sensitivitas dari orang tua ya, kapan mereka bisa mengajak main anak bayinya ya, karena anak bayi juga tentu tidak selalu siap untuk diajak bermain ya. Selain itu juga orang tua perlu siap secara fisik dan mental untuk bermain dengan anak. Dan juga orang tua ini perlu melakukan kegiatan bermain dengan anak bukan kalau ada waktu, tetapi mereka harus menyediakan waktu begitu ya. Seperti itu. Ini saya sangat setuju sekali dengan poin Ibu yang terakhir barusan. Kegiatan bermain itu harus dilakukan bukan kalau hanya ada waktu, tapi kita harus memberikan waktu ya Bu. Itu saya rasakan banget karena sebagai orang tua dan juga seorang pengusaha gitu, terkadang we take it for granted the time we spend with the kids playing. Sometimes we think we are playing with them, tapi kita ada laptop di depan. Nah, di situ saya ngerasa ketika saya 1 jam bermain dengan anak tapi ada laptop dibanding saya bermain 30 menit atau cuma 15 menit lah ya tanpa laptop dan tanpa handphone, itu kerasa banget atensi dan excitement dari anak tuh beda. Karena sepertinya anak nggak ngerasa diduakan. Kalau saya mainnya sebentar tapi tanpa saya sendiri pun menduakan mereka dengan kerja gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Dok. Pertanyaan selanjutnya nih Bu. Abis tadi ngomongin Dokter Tiwi saya jadi ke ini. Ibu Maike kan sudah melihat lintas generasi ya. Maksudnya dari mulai mungkin dari mulai dulu zaman saya masih kecil sampai sekarang udah generasi di mana everything is within your hands gitu. Everything is just Google aja pasti ketemu gitu. Menurut Ibu apa perbedaan yang sangat-sangat jelas gitu ya, apalagi di aspek bermain dan perkembangan dan related ke perkembangan anak zaman dulu di saat kita cuman punya TV atau masih senang main di luar dan main bekel dan main congklak, sama zaman sekarang ketika anak umur 5 tahun pun udah bisa TikTok-kan, Bu. Iya. Nah, itu saya agak prihatin dengan kondisi tersebut ya. Kenapa? Karena tanpa disadari anak-anak sekarang ini sepertinya perkembangannya itu kayak dikarbit gitu. Ya. Jadi terlalu cepat untuk berkembang gitu. Ya, jadi nggak mengikuti pace yang seperti dulu. Tentu dengan kemajuan teknologi memang sebagai manusia kita nggak bisa menyingkirkan teknologi, ya. Tetapi ya kalau terlalu fokus terhadap teknologi itu juga saya khawatir nanti gimana ya. Kegiatan bermainnya lebih banyak teknologi gitu, berkaitan dengan teknologi. Dan yaitu anak itu terlalu cepat berkembang ya. Karena TikTok itu lalu mereka lihat orang lain TikTok yang sebetulnya bukan konsumsi buat anak-anak, lihat perilakunya ya, gerakan tubuhnya itu ngikutin orang-orang dewasa yang menari itu ya agak sedih sih sebetulnya ya. Sebenarnya sebagai anak mereka suruh biasa aja seperti anak-anak gitu. Tapi ya itulah arus teknologi ini begitu cepatnya ya. Tentu yang baik adalah kalau orang tua tetap bisa menjaga porsinya ya, bahwa anak-anak ini perlu dikenalkan dengan teknologi, tapi jangan sampai menjadi semacam budak teknologi gitu ya. Gitu. Jadi ada salah satu ahli David Elkind yang David Elkind ya,
itu mengatakan bahwa yaitu anak-anak sekarang ini terlalu cepat untuk to grown up gitu ya. Jadi hendaknya ya anak-anak ya tetap aja mereka happy lakukan aktivitas ya sesuai dengan dunia anak gitu ya. Jadi let kids be kids, let children be children, and let betul. them play ya Bu, let them open-endedly play gitu ya. Iya. Dan juga dari penelitian, kegiatan bermain peran itu dikhawatirkan makin berkurang gitu dengan banyaknya terlalu besarnya paparan teknologi ini gitu ya. Jadi itu yang dikhawatirkan oleh ahli-ahli itu. Padahal bermain peran juga sesuatu yang sangat baik untuk menunjang perkembangan bahasa maupun emosi anak serta sosialisasinya. Oke Bu, baik. Sekarang kita akan lanjut ke perbincangan tentang bermain di berbagai usia. Nah, tadi kan Ibu sempat bilang kalau di buku yang bermain dengan bayi dari bulan ke bulan memang untuk mengajarkan orang tua bagaimana cara bermain dengan anak dan mainan apa saja yang bisa diperkenalkan gitu. Jadi sebenarnya dari umur berapa anak itu bisa mulai bermain? Apakah dari kandungan sudah bisa bermain, Bu? Karena kalau kita ingat-ingat ya, itu kan anak nendang-nendang dalam perut ya. Atau kalau kita kadang kasih senter, nanti dia suka muter-muter, atau kadang kita elus-elus dia juga respon. Jadi sebenarnya apakah even pre-birth itu sudah bisa bermain atau gimana sih Bu? Umur pasnya tuh sudah dari umur berapa anak itu? Iya, nah kalau kita lihat bahwa ketika masih dalam bentuk janin, memang mereka bisa merespon ya rangsang dari luar ya, artinya dengan elusan atau dengan lagu dan apa dengan dikasih sinar dan seterusnya. Tetapi kalau saya mengacu pada seorang ahli, Sean Piaget, dia mengatakan bahwa kegiatan bermain itu baru bisa setelah usia 3 bulan, baru dianggap bermain. Kenapa? Karena kalau dari sudut perkembangan, itu anak sampai usia 3 bulan biasanya lebih banyak dikuasai oleh refleks ya. Sedangkan kalau bermain itu kan bukan involuntar tetapi voluntary ya. Jadi kalau berdasarkan refleks maka itu belum bisa disebut bermain. Dan bisa juga Tasya perhatikan ketika anak-anak usia sekitar menjelang 3 bulan itu mereka merespon ketika kita ajak berkomunikasi ya, membalas dengan suara-suara cooing ya, dengan gargling gitu ya. Jadi itu. Nah, sebelumnya kalaupun dia merespon lebih banyak refleks menurut Piaget ya. Gitu sih. Kemudian nah, tentu saja kegiatan bermainnya pun perlu diberikan mengikuti tahapan usianya. Dia ini di usia 3 bulan atau 6 bulan itu sudah bisa apa ya. Dan kita memberikan stimulasi ataupun katakanlah kegiatan bermain ya sesuai dengan kapasitas dia saat itu gitu ya. Kalau terlalu sulit, terlalu tinggi nanti anaknya frustrasi. Sebaliknya kalau terlalu mudah juga nanti anaknya cepat bosan ya. Seperti itu. If you can tell us what would be your most favorite play activities with babies, Bu? Oh, maybe 3 most favorite play activities with babies. Dengan bayi yaitu ketika dia mulai berusia 2-3 bulan ya ngobrol aja gitu ya, ajak ngobrol. Bicaranya apa saja sih ya, artinya tapi maksud saya apa saja adalah bisa yang berkaitan dengan apa yang dilakukan saat itu, siapa namanya ya. Dan saya tuh senang sekali lihat reaksi mereka ya, kan betul-betul apa adanya ya. Iya. Itu
lucu gitu. Dari yang tadinya nggak bisa apa-apa, tiba-tiba dia bisa merespon ya. Banyak banyak sekali contoh-contoh video tentang hal itu. Lalu yang kedua adalah juga kegiatan bermain imajinatif ya, atau bermain peran. Itu sangat menarik ya, karena di dalam play therapy kegiatan bermain peran itu bisa dijadikan suatu cara untuk kita mengetahui apa sih yang ada di dalam pikiran dan perasaan anak ini. Biasanya akan dilihat tema bermainnya apa ya, kemudian juga misalnya apa, bagaimana emosi-emosi yang dirasakan anak ini ya. Lalu juga dengan bermain peran itu anak bisa merepresentasikan kembali pengalamannya itu ya. Jadi misalnya kalau anak ini pernah dimarahi ibunya misalnya, lalu dia ambil bonekanya, lalu dia bilang, udah jangan nangis ya, nanti makanya jangan nakal ya gitu. Jadi itu merupakan suatu, katakanlah sebetulnya perasaan dia diungkapkan ke si boneka ini kan. Jangan nangis lagi, itu seperti memperkuat diri, udah kamu gak usah nangis lagi gitu kan. Jadi seperti itu ya. Oke, jadi bermain peran dan juga ngobrol dengan anak-anak ngobrol. ya Bu ya. Iya. Okay. Kemudian ya kalau ini juga buat anak-anak tuh ketika dia usianya mulai sekitar 4-5 tahun, itu bisa diajak bermain yang menggunakan aturan ya. Tapi tentu yang aturannya tidak terlalu, bukan aturannya, tapi permainannya nggak terlalu rumit ya. Nah, jadi cuman sayangnya di Indonesia walaupun sekarang kita bisa beli online keluar itu permainan yang menggunakan aturan ini yang dijual di toko-toko itu tidak terlalu banyak ya. Yang ada yang biasa saya temui di toko-toko adalah misalnya alat permainan seperti apa, domino bergambar gitu ya, atau memory cards ya, seperti itu. Lalu kemudian ya yang lainnya apa ya, main dengan aturan saya belum lihat banyak tuh. Main dengan aturan tuh lebih ke board games gitu ya Bu ya? Atau mungkin activities box gitu Bu, kayak di mana di dalam box itu ya akan membuat sesuatu, misalnya bereksperimentasi dengan science atau seperti belajar matematik tapi dengan arts and crafts gitu. Itu termasuk bermain dengan aturan nggak Bu? Karena kan ada objektifnya kan, box ini ditujukan untuk melatih mengenali tentang primary colors gitu misalnya, lalu ada instruction card gitu. Itu agak berbeda. Kalau yang disebutkan oleh Natasha itu lebih ke educational toys ya. Jadi ada sasaran, anak itu belajar sesuatu gitu. Sedangkan kalau board games mereka lebih mengenal aturan, siapa yang main boleh dapat giliran, kemudian menang kalah, sportivitas, seperti itu. Karena kalau dilihat anak usia 4 kadang-kadang sampai 6 tahun itu suka mau menang sendiri kan, marah sekali kalau dia kalah. Itu sebenarnya biasa ya, nggak usah terlalu dikhawatirkan, tapi mereka perlu dilatih antara lain dengan permainan board games atau permainan yang tanpa board, bukan permainan meja gitu ya, sebetulnya bisa, misalnya petak umpet atau sports juga bisa, misalnya sports yang permainan tapinya ya, seperti itu bisa. Tapi sport yang serius itu kan baru di usia remaja ya. Jadi kalau sampai usia sekolah itu lebih ke permainan biasanya. Gitu. Nah, ketika anak memasuki usia toddlerhood 2-3 tahun, yang saya lihat tuh mereka gampang banget bosen ya Bu. Jadi misalnya udah dibeliin mainan gitu, ya paling bertahan
3 hari lah, habis itu dia taruh aja di rak, terus nanti balik lagi mungkin sebulan kemudian gitu ya. Atau kayak baru bongkar Legonya, nanti bongkar Play-Doh, nanti bongkar krayon, nanti bongkar ini. Jadi saya suka wondering gitu, kenapa di umur 2 tahun atau 2 sampai 3 tahun tuh attention span-nya very short gitu, dan ini berkaitankah dengan yang namanya terrible twos gitu? Ya gini, karena itu terkait dengan perkembangan otak juga sebetulnya ya. Mereka memang untuk fokus itu belum bisa terlalu lama. Ada rumusnya sih, misalnya umur 2 tahun itu minimum ada yang mengatakan 2 menit atau paling 5 menit gitu. Lagi pula mereka baru bongkar yang alat permainan yang satu, lalu mau yang lain, itu juga karena mereka kan sedang ingin sekali untuk explore ya, nyoba ini tuh kayak gimana sih mainnya, yang ini tertarik lagi gitu. Jadi mereka memang masih terlalu banyak melompat-lompat gitu ya dari satu hal ke yang lain. Tapi sekali lagi itu karena faktor usia ya, dan bahwa ada beberapa anak yang bisa fokus terus lama dengan salah satu permainan, ada juga, tapi jarang. Ya, jadi kalau anak-anak umumnya sangat mudah terdistrak ya, pindah dari satu hal ke yang lain. Itu juga hal yang biasa. Nah, tentu saja ketika anak ini melakukan kegiatan, katakanlah dia main dengan dengan constructive toys ya, bikin sesuatu gitu dengan itu. Kemudian baru 2-3 menit sudah ditinggalkan gitu ya. Nah, ini kita bisa sebagai orang tua bisa untuk mengajak supaya dia tertarik lagi gitu. Ya. Jadi itu salah satu cara untuk memperpanjang atensi dari anak gitu. Salah satu cara ya. Tapi yang perlu diingat di lain sisi, tidak sampai memaksa anak ya, karena kalau memaksa itu bukan lagi bermain namanya. Bermain itu harus buat anak ini sesuatu yang menyenangkan ya. Dan lalu untuk menjawab tadi tentang buku dari bulan ke bulan ya, kenapa itu ditulis, juga salah satunya karena bermain itu kan bisnisnya anak preschool ya. Jadi mereka memang banyak belajar itu dari bermain gitu. Nggak bisa anak ini harus belajar secara formal, duduk menyimak, itu nggak bisa. Tapi mereka sambil bergerak, sambil berlari atau apapun ya, mereka bisa belajar sebetulnya ya. Nah, kebetulan Ibu tadi pembahasan terakhir tentang anak preschool, mereka itu belajarnya ya lewat bermain gitu ya Bu ya. Iya. Tapi sebenarnya bisa dilihat ada beberapa sekolah gitu ya yang memang ketika kategori preschool atau kindergarten ya, mungkin K1 gitu, itu udah serius banget Bu. Maksudnya adalah mereka lebih mengarah ke bidang akademis dan menyampingkan pentingnya bermain. Bahkan recess time-nya saja berkurang gitu, kasarnya those free play, those playground time itu berkurang karena dari institusi tersebut maunya lebih ke akademis gitu. Nah, apa akibatnya jika anak itu di-cut waktu bermainnya atau di-restrict freedom untuk bermainnya terlalu dini? Lalu sebenarnya Ibu mungkin boleh jelasin apa saja sih permainan-permainan yang bisa dilakukan oleh anak umur 4 tahun ya, berarti udah K1 ya, yang sebenarnya itu tuh mendukung kemampuan baca, tulis, hitung mereka. Jadi kita tuh pengen kasih tahu ke orang tua, nggak usah takut loh, dengan begini tuh anak-anak juga secara tidak langsung kemampuan kalistungnya lewat bermain tetap terasah. Gitu. Iya. Jadi ini, kalau kesempatan anak untuk bermain itu di-cut ya, dan terlalu banyak dicekoki dengan sesuatu yang berbau akademis,
anak akan cepat bosan, kemudian juga malah jadi anti belajar. Mereka nggak mau, karena merasa itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Namanya anak kan dunianya bermain tadi, harusnya sesuatu yang menyenangkan, ya. Jadi mereka bisa bosan, kemudian juga nggak mau belajar, atau ada anak yang dicecar sejak kecil seakan-akan dia udah pinter sekali mendahului advance dibandingkan temannya, bisa baca, tulis, hitung, tapi menurut penelitian ketika dia sudah mulai di kelas sekolah dasar yang kelas lebih tinggi, sekitar kelas 4, 5 itu mulai kelihatan hasil belajarnya itu nggak baik gitu dibandingkan anak-anak yang dikasih kesempatan bermain dulu. Karena dari bermain itu anak-anak akan belajar macam-macam. Nah, kemudian untuk usia sekitar 4 tahunan, gimana caranya supaya mereka juga bisa bermain tapi juga mereka belajar sesuatu? Sebenarnya bisa dengan cara yang paling sering dilakukan adalah membacakan buku cerita, ya. Karena membacakan buku cerita, mereka akan belajar mengaitkan antara printed matters, apakah itu gambar ataupun tulisan, dengan apa yang diucapkan dan bagaimana jalan ceritanya, gitu. Ya. Nah, jadi saya lihat juga anak-anak tuh suka ini, ketika dia udah mulai tertarik, nanti kalau dia lihat tulisan apapun, entah itu di kalender ataukah ada di koran atau di majalah gitu, dia akan tracing pakai tangannya, ini apa gitu, dia tanya. Nah, ketika dia bertanya ini apa, berarti dia itu udah siap, ya, pengen tahu sesuatu. Nah, saat itu kita bisa perkenalkan, ya. Atau yang sering kali dilakukan ya permainan-permainan memperkenalkan huruf hidup ya, biasanya A, E, I, O, U itu, tapi ya harus dikaitkan dengan sesuatu yang bermakna. Misalnya A itu misalnya apakah ayah, ya, atau apel, atau anggur, atau ayam, ya. Kemudian jadi untuk kata-kata itu si anak ini tahu yang kata-kata tersebut mengandung huruf apa gitu, ya. Atau biasanya mereka suka disuruh cari misalnya, ayo kartu mana yang huruf A, kumpulin semua gitu, karena dilakukan berulang-ulang tapi juga dengan menyenangkan, ya anak ini akan belajar lama-lama, ya. Nah, kalau ada juga yang bermain melompat di matras itu, matras sekarang kan suka dikasih huruf-huruf, ya. Iya betul, ada. Nah, jadi ya, bisa ya, playmat ya Bu ya. Ya, jadi ayo kamu sekarang kamu lompat ke huruf apa nih misalnya. Tapi kita harus jangan sampai anak ini terkesan dia itu dipaksa gitu untuk mengenali. Jadi harus unsur fun-nya itu harus benar-benar ditonjolkan gitu, ya. Nah, kalau menghitung itu mudah sebenarnya. Mereka nggak usah menghafalkan lambang bilangan, tapi mereka tahu konsepnya. Dari yang sederhana aja, misalnya dari mata dia ada 2, hidungnya ada 1, telinga ada 2, lalu nanti kalau rambut banyak sekali gitu, udah nggak bisa kehitung gitu, ya. Jari lalu ada juga 10 jari, gitu ya, jari tangan, jari kaki, ya. Kemudian ada sepedanya yang roda 3, atau lihat mobil itu rodanya 4, tapi kalau truk rodanya banyak sekali, ada berapa? Itu ada 8 atau 10 barangkali. Kemudian apa yang mereka lihat tuh, kucingnya lagi main, anaknya ada berapa ya? Nanti dia hitung gitu kan. Jadi mereka belajar konsep dulu ya, bukan kebilangannya. Karena terus yang mana yang lebih banyak, lebih sedikit, gitu. Itu semuanya konsep sebenarnya. Jadi yang penting kalau untuk
jadi orang tua tuh jangan set ekspektasi anaknya langsung belajar gitu ya Bu ya. Iya. Kadang kan kita tuh membelikan anak sebuah mainan gitu. Itu kan bisa kita beliin anaknya mainan color sorting gitu. Iya. Kita berharap, oh pokoknya anak ini main ini besok dia udah tahu deh merah-merah, biru-biru, kuda. Gitu kan, apalagi di kotak mainannya tuh pasti ada umur gitu. Misalnya umurnya 12 bulan udah bisa color sorting, wah anak aku udah 18 bulan. Kok merah aja nggak tahu gitu. Jadi tadi Ibu Maike cerita benar juga. Pokoknya yang penting fun dulu dan mengertikan konsepnya. Karena kalau kita berharap semua permainan itu resultnya langsung dia bisa berhitung atau dia bisa menulis, ya itu namanya tekanan kali ya Bu ya, lebih tekanan dibanding fun untuk anak. Oke. Nah sekarang kita mulai sangkutin ke pandemi ya Bu ya. Jadi kan kayaknya the worst victim in this pandemic itu kalau saya ngerasa itu anak sih Bu. Maksudnya kalau kita sebagai dewasa kita hidup sudah berpuluh-puluh tahun. I mean we understand how it is to be outside, to be inside. Kita bisa ngerti dan kita bisa adaptasi gitu. Tapi yang saya kasihan tuh anak misalnya yang masih 2 tahun gitu. Dia mungkin baru keluar berapa kali, tiba-tiba dia harus di rumah selama setahun terakhir gitu ya. Atau anak-anak yang baru sekolah dan mereka menikmati banget ada sosialisasi, tiba-tiba sekarang di rumah saja dengan orang tua yang bekerja atau adik-adiknya juga yang tidak seumuran gitu. Nah, menurut Ibu ya, bagaimana aspek bermain ini bisa membantu anak untuk going through the pandemic, especially their emotional and social issue. Iya. Nah, ini memang dari klien-klien yang konsultasi juga mereka mengeluh sih, karena anak-anaknya itu jadi lebih bermasalah sejak pandemi, terutama untuk anak yang memang senang sekali bergaul ya, terutama. Lalu juga anak yang sangat aktif. Kalau di sekolah mereka bisa lari-lari, nanti teriak-teriak sama temennya kan. Ada permainan-permainan di sekolah. Nah, ketika di rumah mereka betul-betul jadinya bermasalah. Ya. Lalu di lain sisi, menurut pengakuan orang tua, walaupun work from home, itu waktunya jadi tak terhingga katanya. Jadi kalau biasa jam kerjanya, biasa katakanlah jam 6 udah pulang, ini bisa tengah malam tiba-tiba nyambung lagi. Betul, itu 24/7. Ya, memang, iya. Jadi ya memang ini adalah situasi yang serba sulit ya. Buat orang tua juga. Saya nggak tahu tingkat stres orang tua dengan pekerjaannya tentu berbeda-beda. Tingkat stres orang tua menghadapi anak pun berbeda-beda, ya. Nah, kalau tingkat stresnya terlalu tinggi, menurut saya ya orang tua butuh bantuan sih, bagaimana untuk mengatasi stres mereka. Karena kalau mereka stres, gimana mereka mau bisa bermain, beraktivitas dengan anaknya ya. Belum apa-apa udah kesel dulu gitu ya. Lalu juga kehilangan akal ya. Nggak ngerti nih apa yang mesti dikerjain gitu. Tapi sebagai panduan khususnya buat anak balita, orang tua yang punya anak balita, ya anak itu paling seneng tuh diajak main kok. Ya. Kalau diajak main itu mereka yang tadinya sedih itu bisa ketawa-ketawa lagi gitu. Cuman memang mainnya yang fokus pada anak. Ada istilahnya child-centered attention. Jadi betul-betul tadi seperti yang Natasha sebutkan, kalau berhadapan dengan laptop, bermain dengan anak itu nggak seefisien kalau hanya 15 menit tapi fokus ke anak gitu ya, hasilnya akan beda gitu kan.
Nah, jadi sekarang orang tua memang perlu ini sih, nomor satu mereka harus atasi stresnya, entah apakah itu minta bantuan ahli atau dia bisa lakukan sendiri dengan meditasi dan lain-lain ya. Kemudian yang kedua adalah ya gimana ya, nomor satu itu ya ini anak kecil tuh ya namanya masih anak, mereka butuh untuk diasuh gitu ya, diperhatikan. Jadi lakukan kegiatan ya sebenarnya ya antara 15-30 menit asal fokus dan juga betul-betul memang disediakan waktu gitu ya. Gitu. Jadi orang tua perlu siap mental sih. Siap mental, siap energi juga ya. Iya betul, Karena energi juga. Terkadang tuh yang habis tuh energi, karena mungkin kita harus tiba-tiba switch mendadak kan. Misalnya sekarang saya sama ibu lagi ngomong serius tentang begini, meskipun ngomongin anak-anak, ngomongin bermain juga, tapi ketika saya on the floor with them, saya kan harus lepas jubah. Nggak bisa serius gitu sama mereka kan. Sementara otak saya masih mencerna perbincangan kita gitu. Jadi sih kayaknya yang paling berat itu adalah energi dan kapasitas otak untuk bisa menjadi untuk bisa fun gitu buat mereka, untuk bisa playful juga. Nah, tadi Ibu sempat mention 15 menit sampai 30 menit asal fokus gitu ya Bu. Jadi memang nggak perlu merasa bersalah dong kalau orang tua tuh nggak bisa main sampai kayak 2 jam gitu misalnya per hari. Jadi gini, orang tua kalau dia bisa bermain 2 jam per hari itu tentu kalau kualitasnya bagus itu tentu juga akan baik. Tapi nggak usah diplot 2 jam itu terus-menerus ya. Ini disesuaikan dengan jadwal kerjanya. Jadi kalau saya lihat memang untuk masa sekarang ini time management itu dan manajemen diri itu sangat penting ya. Gitu. Jadi time management kapan yang memang bisa dilakukan aktivitas bersama anak gitu. Jadi orang tua yang menentukan gitu kapan waktu terbaiknya ya. Waktu terbaik untuk orang tua dan untuk anak tentunya. Jadi anak ini tentu ketika dia lagi bukan jam tidur ya. Kalau jam tidur kan jadi nggak fun juga gitu. Nah, misalnya bisa 15-30 menit tapi dengan break gitu. Nanti kalau udah terbiasa, lama-lama juga anak tahu kok bahwa, tapi artinya diulang-ulang ya. Menjadi sesuatu yang rutin gitu. Jadi anak akhirnya tahu, oh iya saya nggak usah nagging, nggak usah apa-apa, nanti toh mama atau papa akan temenin aku main gitu, ya. Jadi mereka udah tahu tuh. Nggak berharap gitu, maksudnya bukan nggak berharap, mereka jadi bisa kontrol their expectation juga. Kapan nih, ntar lagi nih kayaknya mami udah bisa main meskipun 15 menit gitu. Oke, baik. Gitu. Ya. Nah, di buku dokter yang pertama, di buku yang pengajaran itu, saya baca ada salah satu teori dari, saya lupa namanya. Tunggu, Carl Gross, salah satu filosofer. Saya mungkin salah nama, tapi teorinya adalah anak itu bermain untuk survivor skills dalam kehidupannya. Lalu filosofer tersebut juga memberikan contoh di buku Ibu menuliskan bahwa contohnya kucing. Anak kucing ini mengejar bola, itu sebenarnya mereka latihan bagaimana ketika berlari kalau sampai ada mangsanya. Jujur saja saya nggak bisa lupa Bu bagian itu gitu. Saya ngerasa ini harus banget dengar dari Ibu Maike sendiri bagaimana pentingnya bermain untuk survival skills seorang anak, terutama untuk memiliki future skills ya Bu, future skills untuk masa depan, terutama setelah pandemi ini. Karena yang saya perhatikan,
kayaknya saya habis pandemi ini nggak terlalu kepengen punya anak yang super smart atau super athletic atau pokoknya very very good IQ, but I want to have a kid yang bisa adapting easily to situation, bisa punya grit atau pantang menyerah gitu, dan emotional intelligence-nya lebih tinggi dari IQ-nya, dan ini sepertinya survival skills juga gitu. Iya, iya. Jadi kalau bisa Ibu ceritakan secara singkat saja sebelum kita ke closing segment gitu, kenapa sih Bu bermain itu bisa sekali untuk future and survival skills seorang anak? Karena gini, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya, bahwa pada anak-anak itu kan physical skills-nya yang mau nggak mau terlatih kan dengan dia memanjat, lari, lompat gitu ya, physical skills yang gross motornya. Kemudian nanti beranjak ke yang yang motorik halusnya ya, gitu, dari fine motor. Nah itu kan semua diperlukan untuk hidup kan nantinya ya, gitu. Apakah nanti dia mau menjadi seorang atlet ataukah paling tidak kalau fine motor itu kan untuk sekolah, untuk art itu juga perlu ya. Nah, kalau secara fisik atau motorik dia tidak menguasai, mau nggak mau nanti bisa berdampak pada kemampuan dia untuk masuk dalam pertemanan ya. Kalau anak-anak kecil tuh kan lagi seneng lari-lari, nanti dia main permainan yang harus manjat, harus apa. Kalau dia nggak bisa kan sedikit-sedikit takut, nantinya gimana ya? Jadi dia nggak bisa adapt dengan teman-teman itu. Untuk fine motor juga seperti itu ya. Jadi ketika dia udah mulai belajar menggambar, menulis, nah kalau ada masalah di situ gimana? Walaupun memang ada anak-anak yang punya masalah di situ ya, bukan karena kurang mainnya tapi karena ada masalah di struktur otaknya ya. Nah kemudian kalau dia bisa melakukan itu kan akan berpengaruh ke rasa percaya dirinya. Rasa percaya diri ini sesuatu yang sangat penting ya, dan pada anak-anak kecil, balita itu aku bisa, I can do it, itu sesuatu yang sangat penting ya. Menyangkut untuk ya percaya diri, harga diri, merasa bangga dia bisa gitu kan. Dan ini semua sebenarnya sesuatu yang dibutuhkan dalam hidup ya. Yang tadi Natasha sebutkan adalah life skills ya, akhirnya bagaimana seseorang tuh life skills gitu, gimana dia mampu untuk nanti mengatasi berbagai masalah yang ada di lingkungannya gitu ya. Kemudian kalau dia dari bermain ini bisa menguasai berbagai permainan, itu mau tidak mau akan mempermudah dia juga untuk bergaul, berteman dengan orang-orang di sekitarnya. Apa aja aku bisa gitu ya. Ketimbang bayangin anak yang nggak bisa apa-apa, nendang bola aja nggak bisa gitu, naik sepeda nggak bisa, itu kan dia bisa kebayang nggak sih gimana harga dirinya ya, ada rasa malu, ada rasa takut, ada rasa saya nih nggak bisa apa-apa. Nah itu kan bisa memengaruhi bagaimana dia harus survive. Tapi kalau anak ini segala macam bisa, itu kan dia akan siapa takut gitu kan? Aku ini bisa, itu bisa gitu. Aku nggak takut gitu ya. Dan nanti kan lebih confident. Jadi nanti mereka juga lebih siap untuk mengatasi berbagai masalah. Walaupun tentu saja jangan lupa bahwa anak-anak ini perlu bukan hanya sekedar main, tapi mereka juga harus dilatih kemandirian ya. Kemandirian untuk hal-hal, kalau anak kecil ya hal rutin sehari-hari dulu gitu. Nanti kalau udah masuk sekolah SD udah beda lagi tugasnya ya.
SMP beda lagi gitu. Jadi kenapa dari play itu Carol Gross namanya. Carol Gross. Carol Gross, yes. Ya. Ya. Jadi itu dia dipengaruhi oleh teori Darwin saat itu, survival of the fittest gitu kan. Jadi pada manusia ya memang anak ini perlu punya bekal berbagai skills ya yang bisa dicapai lewat play. Nah, skillsnya mulai tadi yang motorik sampai kan gross motor, fine motor, sampai ke emotional juga, sampai ke kognitif juga gitu. Kan dalam permainan itu juga mereka belajar untuk strategi ya. Ya, berstrategi, betul. Strategi gitu, gimana caranya. Apalagi nanti kalau permainannya udah di usia SD, itu kan permainannya yang berkelompok ya. Gimana caranya dia bisa memenangkan permainan itu kan harus pakai akal juga gitu. Ya. Betul. Seperti itu sih, ya. Tapi ya itu ditambah dengan dilatih untuk apa-apa bisa mandiri gitu. Jadi dan lagi gini, mereka juga kalau udah terbiasa bisa banyak lakukan berbagai kegiatan bermain juga mereka ini ketika ada tantangan juga berani untuk mengatasi gitu ya. Terus kalau ada kesulitan sama teman, nah karena main sama teman dia juga harus belajar gimana untuk mengatasi adanya clash dengan teman misalnya ya. Seperti itu kan, itu semua dasar-dasar dari life skills ya. Gitu. Jadi memang bermain ini is not just a recreational or it's not just for fun ya Bu. Tapi memang dari bermain ini diharapkan ya itu tadi anak bisa belajar hal dari mulai yang memang sifatnya akademis. Ini maaf nih background-nya ganti-ganti terus soalnya tiba-tiba ada lewat-lewat. Iya, nggak apa-apa. Dari bidang akademis maupun juga ya memang untuk survival atau life skills yang dibutuhkan pasti di kemudian harinya. Nah, anak ini kan kalau versi UNICEF ya Bu, early years itu adalah 0 sampai 8 tahun. Nah, apakah anak-anak itu stop bermain ketika mereka umur 8 tahun? Atau we should not stop at all, even we as an adult also need to play Bu. Itu gimana menurut Ibu? Iya. Bermain itu nggak akan berhenti sih. Jadi sampai tua pun kita bermain. Cuman kalau sudah katakanlah remaja ke atas itu namanya bukan bermain tapi rekreasi, ya, gitu. Dan rekreasi itu banyak sekali, bisa dalam bentuk permainan, bisa dalam bentuk hobi, ya, hobi apa aja gitu, mulai dari olahraga sampai ke masak sampai ke bordir, merajut, apa aja gitu bisa ya. Jadi bermain itu sampai tua sebenarnya. Cuman biasanya nggak pakai istilah bermain tapi rekreasi. Dan sampai ya memang UNICEF mengatakan 8 tahun itu masih termasuk preschool, yaitu karena berdasarkan perkembangan kognitifnya sebetulnya ya. Nah, itu nanti terkait juga dengan kegiatan sekolah sih sebetulnya. Apa yang harus, gimana mereka belajar dan seterusnya ya. Gitu. Last question before the closing, Bu. Ya. Kalau Ibu bisa kasih saran untuk orang tua, these are the 5 toys you need to have at home. 5 mainan yang harus dimiliki oleh semua anak di rumah. What will that toys be, Bu? Nggak, maksudnya fungsinya aja mungkin ya, kayak maybe Lego or stacking toys or constructive toys. Saya berikan secara urut berdasarkan usia ya. Jadi
ketika gimana ya? Ketika anak ini masih bayi, ya tentu alat permainan yang bisa katakanlah menstimulasi penglihatan, pendengaran, penciuman, dan penglihatan, pendengaran, penciuman, dan perabaan, juga taste ya, itu. Walaupun untuk alat permainan tersebut bisa sesuatu yang dalam bentuk mainan, kan banyak sekali ya. Bisa juga kita buat sendiri sih di rumah pakai benda-benda yang ada di rumah gitu. Lalu ketika anak ini sudah motoriknya sudah lebih baik, ya mereka menurut saya perlulah belajar naik sepeda gitu. Mulai dengan sepeda roda 3. Ya. Karena naik sepeda itu banyak fungsinya untuk selain melatih motorik juga melatih koordinasi, ya. Lihat ke depan, ke kiri, ke kanan, kapan dia harus stop gitu ya. Lalu nanti kalau udah beranjak ke sepeda roda 2 itu kan keseimbangan diperlukan ya. Itu. Kan tadi dikaitkannya dengan alat permainan ya. Jadi, jadi tadi ada sepeda, kemudian ya. Permainan yang menstimulasi indera. Nah, untuk yang aspek kognitifnya, kreativitas, imajinasi, bisa dengan permainan-permainan yang konstruktif ya. Jadi dia membentuk sesuatu. Entah itu dari kepingan plastik atau kayu atau dari menggunakan kertas dan alat-alat gambar gitu ya, itu bisa disediakan ya. Kemudian yang keempat, jadi tadi yang permainan konstruktif selain untuk imajinasi kreativitas juga melatih ketekunan ya, juga sejenis puzzle juga bisa disediakan. Walaupun ada anak yang nggak suka puzzle sih, tapi menurut saya nggak suka mungkin karena dia juga nggak terbiasa atau anak ini memang nggak betah untuk yang harus fokus gitu, telaten, bisa juga ya. Tapi sebetulnya puzzle it's okay gitu, asal diberikan sesuai dengan usianya ya. Berapa kepingnya itu kan jumlah kepingan itu sangat bergantung dengan usia anak ya. Kalau makin besar ya jumlah kepingannya makin banyak gitu. Kemudian yang keberapa nih? Keempat ya baru. Kelima. Jadi tadi setelah constructive play ada puzzle. Ya. Lalu ini juga alat permainan untuk imaginative play, pretend play itu penting. Walaupun untuk pretend play tidak harus ada alat permainan yang menunjang, misalnya bentuk miniatur dari alat masak itu tidak harus sih. Tapi ya kalau bisa diadakan itu sesuatu yang baik karena dari penelitian pun bermain imajinatif ini tidak akan terlalu muncul kalau orang tua tidak membiasakan mengajak anak, memperkenalkan anak pada bermain imajinatif. Gitu. Karena bermain imajinatif itu yaitu sudah saya sebutkan untuk aspek kognisinya, bahasa terutama, kemudian emosional dan juga sosialisasi. Dan dia kan belajar untuk mengekspresikan pikirannya dengan ngomong ini ya. Lalu belajar menurut Piaget ini kegiatan bermain imajinatif itu sesuatu yang sangat itu adalah the apogee of play. Jadi anak ini benar-benar bisa berpikir, kemampuan kognitifnya itu lebih tinggi itu dari yang biasanya. Kenapa? Karena dia harus memberikan makna pada benda
ya, katakanlah ini pena gitu ya. Dia kan taunya ini pena, tapi dia bisa fungsikan sebagai sesuatu yang lain gitu. Oke. Jadi pesawat atau jadi buat apa? Dirigen atau apa gitu. Iya. Itu sih. Ya, kan itu biasanya mengatakan the apogee of play itu adalah bermain imajinatif. Sampai ada bukunya juga ya tentang, banyak sekali maksudnya buku tentang bermain tuh yang sekarang fokusnya ke imaginatif atau fantasy play juga gitu, karena memang sangat baik untuk perkembangan kognitif anak. Tapi di luar menyediakan alat permainan, fungsi orang tuanya yang penting. Karena seringkali saya dapat informasi juga orang tua beliin mainan, tapi anak disuruh main sendiri, bosen ya udah gitu ya. Nah, anak ini di usia balita kan perlu ditemani, walaupun nggak selalu harus gitu ya. Tapi perlu ditemani, kenapa? Supaya mereka bisa, kemampuannya itu bisa lebih tinggi, bisa mencapai kemampuan yang potensial ya. Kalau dia main sendiri biasanya yang dicapai kemampuan yang aktual aja. Tapi kalau ada teman bermain yang lebih tinggi, lebih bagus pengetahuannya, maka dia akan mencapai level yang lebih potensial gitu. Oke, jadi memang balik lagi ke kehadiran orang tua ya Bu. Dari awal kita sudah membahas bahwa ya orang tua perlu untuk hadir di samping anak gitu. Jadi kalau misalnya memang orang tuanya belum bisa karena satu dan lain hal, coba di figure out what is the problem. For example, kalau stres ya bagaimana cara mengurangi stresnya. Karena tadi Bu Maike juga cerita kalau anak itu ya butuh asuhan, butuh pendampingan. Meskipun 15 sampai 30 menit asalkan rutin dan bisa dibagi-bagi itu lebih baik dibanding 1 jam yang terdistraksi dengan pekerjaan. Gitu ya, Bu. Atau juga seringkali kalau zaman sebelum pandemi nih, orang tua betul-betul nggak bisa ngajak main anak, dia bilang dikasih rapel itu weekend. Ya sebetulnya kayak minum obat itu kan harus teratur tiap hari ya, atau vitamin itu kan harus tiap hari ya. Tapi jangan tiba-tiba direkapitulasi di akhir minggu. Ya memang ya itu itu konsekuensi punya anak ya. Iya betul Bu, betul. Jadi ketika menikah dan punya anak ya harus mikirin dulu gitu. Bahwa tanggung jawabnya itu bukan hanya mendidik atau membiayai, tapi juga mendampingi gitu ya Bu. Iya. Jadi teman buat anak. Jadi teman buat anak, iya. Biar nanti pas kita udah tua juga ditemenin gitu ya Bu ya. Kan kadang kan kita nggak mau nemenin, ntar pas udah tua mami juga nggak nemenin gitu. Nah, apa pesan Bu Maike ingin disampaikan kepada teman Bumi untuk akhir sesi bincang-bincang ini? Ya, untuk teman Bumi, pesan saya adalah pertama, tidak usah berputus asa menjadi orang tua di zaman sekarang ini. Memang tantangannya besar, tapi sebagai manusia yang diberikan akal dan juga punya emosi, pasti kita bisa mencari solusi, asal ada kemauan. Kalau nggak bisa mencari solusi sendiri, tanyalah pada ahlinya gitu ya. Bisa ahlinya atau bisa mungkin ada teman yang juga lebih ahli gitu, itu bisa saja. Ya. Lalu yang kedua adalah bahwa ya orang tua itu perannya bisa sebagai teman bermain, ya. Sebagai play leader juga bisa, tapi yang terbaik adalah sebagai teman bermain. Karena dengan berfungsi sebagai teman bermain itu anak merasa betul-betul bisa bermain secara menyeluruh ya. Dia merasa betul-betul bisa tune in gitu. Nah, kemudian yang ketiga ya
orang tua perlu ini sih, ya siap fisik dan mental untuk bermain dengan anak. Dan barangkali ada yang pikir, ya kan saya mesti tugas yang lain, harus cari uang, harus ngurus kantor dan sebagainya. Tapi ya sekarang dalam hal itu ya sekarang skala prioritasnya yang mana gitu. Kalau anak adalah prioritas kesekian, ya nanti jangan kaget juga kalau dapat konsekuensi yang kurang menyenangkan ya dalam perkembangan anak ini gitu. Kualitas hubungan orang tua dengan anak atau anak dengan orang tua itu ada 3 hal itu saja. Oh ya, satu lagi ya, membelikan mainan bukan segala-galanya, tapi menjadi teman bermain itu sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh anak. Aduh, saya langsung merasa guilty feeling. ya mungkin. ini ya Bu, memang berat ya, tapi memang harus bukan harus diusahain, harus dipaksain. Bagi orang tua tuh harus memaksakan bahwa memang skala prioritasnya sekarang adalah anak gitu. Ya, dan ini saya mau sharing aja tapi memang dia bukan orang sini ya, orang Amerika gitu. Tapi yang saya kenal dekat, dia punya 3 anak. Waktu itu masih balita ya, jadi turun tangga itu. Tapi dia itu gimana ya, passion untuk jadi ibu memang tinggi ya. Dia bekerja sebagai guru untuk di playgroup gitu. Suaminya juga kerja. Dan di sana itu kan semua ngurus sendiri ya. Betul. Tapi dengan kerepotannya segala macam tuh dia bisa untuk kasih kesibukan buat anak-anaknya. Jadi misalnya anak-anaknya tuh seneng dengan tortilla. Nah dia bikin tortilla, terus anaknya tuh duduk di meja makan nih, 3 anak ini, yang paling kecil waktu itu baru umur 2 tahun, yang besar 5 tahun, yang tengah itu 3 lebih ya, dikasih mangkuk, terus suruh ngaduk-ngaduk tepung segala macam, lalu nanti udah jadi, ibunya yang ngolah, yang nerusin gitu, sampai akhirnya jadi tortilla. Itu contoh yang saya pikir waduh luar biasa ibu ini. Kesempatan apapun memanfaatkan. Walau itu ya inilah waktu bermain sama anak, meskipun itu masak gitu ya Bu ya. Iya betul. Oke. Ibu Maike, terima kasih banyak atas waktu, atas ilmu, dan atas kesempatannya di Bincang-Bincang Bumi dalam rangka Play with Purpose campaign kali ini. 1 jam lebih, tapi ilmunya seperti saya baca buku yang sangat tebal. Terima kasih banyak Bu Maike. Pengen banget kalau bisa nanti kita ada kolaborasi lain setelah ini gitu ya Bu. Mungkin kita bisa bareng-bareng bikin box activities yang bisa dipakai untuk anak-anak bayi seperti itu, atau mungkin nanti kita bikin webinar khusus bermain dengan bayi bersama ibu menggunakan bukunya Ibu Maike juga. Tapi really thankful to have you here as our narasumber. Semoga Bu Maike juga selalu sehat biar semakin bisa banyak memberikan ilmu ke orang tua terutama. Ya, amin. Terima kasih. Saya juga senang ada Natasha dari Bumi punya interest, minat untuk gimana sih mengajak orang tua supaya mereka tuh tahu tentang ABC, how to play, dan juga play yang seperti apa gitu ya. Jadi saya juga sangat hargai hal itu ya. Jadi bukan sekedar menjual produk atau menjual program, tapi mencoba untuk mencerdaskan, ya membantu orang tua lah gitu. Kalau mencerdaskan saya nggak tahu, nanti saya sok tahu lagi. membantu orang tua. Ya membantu ya gitu. Oke. Terima kasih banyak ya Ibu. Semoga kita bisa ketemu di kesempatan selanjutnya. Ya,